Hai semuanya, pada kali ini aku mau sharing penjelasan mengenai minting, burning, dan apa itu liquidity pool berdasarkan pemahaman yang aku tangkap dari googling dan menonton video terkait hal-hal tersebut. Nah, aku harap dengan video ini kalian semakin mengerti terkait definisi-definisi ini dan membantu kalian terhindar dari token scam yang ada di decentralized finance atau decentralized exchange. Sebelum mulai, classes on dulu biar lebih fokus. Nah, sebelum memasuki ke definisi-definisi terkait minting, burning, dan liquidity pool, aku mau menjelaskan sedikit terkait token, koin, dan blockchain. Jadi, token dan koin itu memiliki perbedaan, yaitu kalau koin dia memiliki blockchain-nya sendiri, seperti misalnya Bitcoin memiliki Bitcoin blockchain, dan Binance BNB memiliki Binance Smart Chain. Sedangkan suatu token itu seperti numpang ke blockchain yang sudah ada. Misalnya, token-token yang muncul di Binance Smart Chain. Misalnya kayak Shiba Inu atau Meong Token dan project-project baru yang bermunculan akhir-akhir ini. Kita bisa bilang blockchain itu sebagai wadah untuk peredaran suatu token, karena tentu membutuhkan suatu blockchain address untuk menampung token yang diciptakan. Bisa kita ibaratkan suatu blockchain itu seperti akuarium. Anggap saja ini sebuah akuarium. Dan token-token itu seperti ikan yang berenang-berenang di dalam satu akuarium. Misalnya ini ada air, nih ada ikan. Oke, misalnya anggap saja ikan ini suatu token. Jadi aku pertama bikin misalnya ikan jenis A sebanyak tiga ekor ya. Oke, anggap saja di sini ada 3 ikan atau anggapannya sebuah 3 token. Nah, jadi apa sih minting di sini? Minting itu bisa diibaratkan sebagai menambah supply suatu token. Jadi minting itu menambah token yang ada di dalam suatu blockchain. Kurang lebih mirip sama istilah minting NFT ya, kan NFT itu suatu token, non-fungible token. Minting NFT artinya kita menciptakan NFT token kita ke dalam suatu blockchain. Jadi di sini minting itu menambahkan token, simpelnya seperti itu. Kalau misalnya aku mau minting dalam hal trik ikan dan akuarium ini, berarti aku menambahkan jumlah ikan yang berenang di akuariumku ini. Misalnya aku menambah jumlah ikan ini sekarang jadi ada 6 ikan, dari awalnya 3 ikan doang. Nah, apa itu burning? Burning itu kebalikan dari minting. Jadi mengurangi token yang beredar dalam suatu blockchain. Dalam hal ini simpelnya kayak kita tuh mengurangi ikan yang ada di dalam akuarium ini. Misalnya ikannya ada yang mati lah, ada yang dicolong orang lah. Jadi sekarang balik lagi ke 3 token atau 3 ikan. Nah, minting dan burning ini tentu sangat bisa mempengaruhi harga. Kalau misalnya kita tahu hukum demand dan supply, semakin banyak supply tentu harga akan semakin turun. Sedangkan semakin sedikit supply, maka harga akan semakin naik. Jadi terkadang orang atau pihak developer itu suka melakukan burning untuk menaikkan harga suatu token. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan, terkadang suatu token itu memiliki kedua fungsi tersebut, yaitu minting dan burning. Jadi kalau misalnya suatu developer token bisa melakukan burning dan minting sekaligus, alias bisa mengurangi supply sekaligus menambahkan supply suatu token, maka sebenarnya sangat mudah bagi seorang developer untuk memanipulasi harga market suatu token. Contohnya seperti ini. Jadi di sini aku ada dibuatin suatu token dari seorang blockchain developer. Nah, jadi aku di sini cuma pengen contohin semudah apa sih seseorang bisa melakukan burning dan melakukan minting.
Kalau kalian udah nonton sampai sini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan kalian bisa bantu support aku lewat Socialbuzz di link di deskripsi. Selanjutnya kita akan bahas terkait liquidity pool. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar ya, kalau developer dari suatu project token itu pasti dia sebut kalau liquidity-nya tuh udah dikunci di lock. Jadi gak akan bisa ditarik. Kalau misal liquidity pool itu yang menjamin kita bisa melakukan buy dan sell terkait suatu token yang ada dalam suatu decentralized exchange. Tanpa ada liquidity pool, kita tidak bisa menjual atau membeli token yang kita punya. Pair untuk suatu liquidity pool berbeda-beda tergantung blockchain yang digunakan suatu token. Misalnya untuk di Ethereum blockchain, pasti pairnya itu token tersebut dengan Ethereum. Sedangkan di Binance Smart Chain kita menggunakan BNB dan token tersebut. Kita anggap sebuah kotak ini sebagai suatu liquidity pool. Misalnya aku punya token A dan BNB, misalnya untuk di Binance Smart Chain. Anggap segitiga ini sebagai BNB, kalian kasih sebagai segitiga, dan anggap lingkaran itu token baru yang lagi launch di Binance Smart Chain. Jadi ini Binance Smart Chain, semoga terlihat jelas. Jadi untuk token ini dapat diperjualbelikan, tentu membutuhkan suatu liquidity pool yang menjamin likuiditas aset dong, tentunya likuiditas suatu token itu. Jadi dalam sini pasti ada sejumlah BNB dan sejumlah token. Misalnya anggap 3 BNB ini sebanding dengan 9 token. Nah, jadi kita tuh membutuhkan jumlah yang sama 1:1 secara nilainya, misalnya base-nya USD. Jadi kita tuh membutuhkan jumlah kedua token ini dalam jumlah yang sama. Misalnya 1 BNB itu sebanding dengan 3 token ini, maka di dalam liquidity pool misalnya ada 3 BNB juga membutuhkan 9 token. Aku harap sampai di sini dapat dimengerti. Nah, jumlah BNB dan token ini yang ada di dalam suatu liquidity pool itu dapat berbeda tergantung lebih banyak aktivitas beli tokennya atau jual tokennya. Anggaplah si John melakukan pembelian terhadap token ini dan membayarnya dengan BNB, maka jumlah BNB di sini akan bertambah. Misalnya dia membeli 3 ya, berarti menambah 1 BNB dan token yang ada di liquidity pool ini berkurang sebanyak 3. Berkurangnya jumlah token ini di dalam suatu liquidity pool membuat harga token ini naik dan membuat harga BNB turun terhadap token ini. Biasanya pasti kalian sering dengar kalau misalnya dari pihak project owner-nya atau developer itu melakukan lock liquidity pool, jadi ini dikunci. Jadi dia tidak bisa menarik liquidity yang sudah dia taruh di dalam suatu liquidity pool. Tetapi kembali lagi ke konsep minting dan burning sebelumnya, pihak developer dapat dengan mudah mengambil keuntungan dari liquidity pool ini dengan cara melakukan minting token ke address milik dia, kemudian melakukan penjualan secara besar-besaran ke liquidity pool ini. Karena di saat terjadi penjualan, tentu dia akan menerima, misalnya ke liquidity pool token dan BNB. Jadi di dalam BNB dan tokennya LP ini, kalau dia melakukan penjualan token ini, tentu token yang ada di liquidity pool-nya akan bertambah. Misalnya dia menjual 3 saja, dia akan misalnya mendapat 1 BNB. Misalnya harganya waktu itu masih 1 BNB mendapat 3 token. Jadi
Misalnya si John ini developernya, jadi John akan mendapatkan 1 BNB ke dia. Kalau misalnya dia melakukan penjualan secara masif, misalnya dia langsung menjual misalnya 9 lagi, mungkin akan mempengaruhi BNB di sini misalnya berkurang 2. Mungkin berkurangnya tidak akan 3 karena seiring penjualan token itu ada yang namanya automated market maker yang terjadi. Jadi dari pihak liquidity pool itu melakukan price adjustment atau penyesuaian harga tergantung supply BNB dan token ini di dalam suatu liquidity pool. Karena jumlah BNB-nya semakin menurun dan jumlah tokennya semakin banyak, harga token itu akan turun dan BNB terhadap token ini akan naik. Kurang lebih ini penjelasan simpelnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih membingungkan, bisa kalian tanya di kolom komentar, atau ada yang menurut kalian kurang tepat, kurang akurat, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangannya jika ada, dan terima kasih sudah menonton. Aku harap informasi ini berguna bagi kalian. Sampai jumpa!